Scene dibuka ketika Yuzuru dan keluarga kecilnya sedang menikmati sarapan pagi. Ketika Yuzuru meminta kepada ayahnya untuk melihat konser musik, tapi ayahnya menolak karena alasan lembur. Yuzuru yang sedih pun segera pergi sekolah sendirian. Ketika ayahnya mau pamit, ibunya menghalangi dan mencoba merayu ayahnya agar mau mengikuti apa kata Yuzuru. Tapi tetap ayahnya langsung pergi. Kabutaku pun mengatakan mungkin ayah sedang banyak pekerjaan di kantornya. Terbesitlah sebuah rencana oleh ibunya Yuzuru. Dia mendekati Kabutaku dan meminta Kabutaku untuk memata-matai suaminya itu saat keluar kantor dengan imbalan sebuah semangka yang menjadi buah favorit Kabutaku. Malam pun tiba, Kabutaku yang memakai topeng pun mulai memata-matai ayahnya Yuzuru. Sejak awal keluar kantor. Saat terus mengiringi ayahnya Yuzuru secara diam-diam, Kabutaku dikejutkan oleh Tantorina yang juga memakai kostum, dan ternyata dia sedang promosi untuk warung angkringan tempat ia bekerja. Dia pun menceritakan semua kepada Tantorina, sampai akhirnya Kabutaku kehilangan jejak ayahnya Yuzuru. Tantorina pun bersedia membantu Kabutaku untuk mencari ayahnya Yuzuru. Suatu ketika mereka sampai ke sebuah bar. Mereka masuk dan mencoba mencari keberadaan ayahnya Yuzuru dengan menunjukkan foto ayah ke pegawai bar. Pegawai bar pun kaget karena yang ia cari adalah vokalis grup band yang ada di bar itu. Kabutaku dan Tantorina terkejut, ternyata ayah Yuzuru adalah seorang vokalis grup band metal. Scene berpindah ke grup Kobrander yang terlihat mabok. Spidon berniat meminjam gitar milik pengamen di sebelahnya. Secara tidak diduga, muncullah gugusan bintang dan menempel pada gitar merah itu. Sekejap sang pengamen pun jadi sangat ahli dalam bermain gitar. Karena kehebohan suara gitarnya, banyak cewek-cewek yang mendekati lantunan musik yang dia nyanyikan, dan mendapatkan banyak uang. Karena sedang mabok, Kobrander pun mengusir semua penggemarnya dan mengambil gitar itu dengan paksa. Scene beralih lagi ke Tantorina yang menyamar. Tapi seperti tidak menyamar, ya sudahlah. Tantorina berpura-pura jadi fans dan meminta tanda tangan kepada vokalis band itu yang merupakan ayah Yuzuru. Ayah Yuzuru pun mengungkapkan kenapa ia menjadi vokalis band paruh waktu di sebuah bar, karena dia memiliki hobi bermain musik. Di samping itu untuk menghilangkan stres karena selalu dimarahi oleh bos dan dibully oleh rekan kerjanya di kantor. Tantorina dan Kabutaku merencanakan untuk mengundang band ayahnya agar tampil di sebuah panggung yang bertujuan agar Yuzuru tidak bersedih lagi dan bisa melihat konser. Tantorina berusaha membujuk band itu agar tampil di tempat yang ia tentukan. Band ayah Yuzuru pun menyanggupi. Sesampainya di rumah, Kabutaku pun menyampaikan ke ibu Yuzuru apa yang dia lihat, dan dia pun dapat hadiah semangka. Keesokan harinya, Yuzuru yang berjalan sendiri nampak masih bersedih. Tak lama dia mendengarkan suara meriah musik dari sebuah tempat pertunjukan. Yuzuru juga melihat Kabutaku dan Tantorina juga ikut menari memeriahkan acara band itu. Saat mereka sedang ngobrol, ternyata grup Kobrander mengambil alih panggung dengan paksa, begitupun alat-alat musiknya. Setelah itu mereka pun mulai bermain dengan gitar yang ada gugusan bintangnya. Kemeriahan musik Kobrander membuat cewek-cewek sekitarnya pun terpesona, termasuk Tantorina yang mendekat ke arah panggung. Yuzuru dan Kabutaku pun menyadari ternyata pada gitar Kobrander ditempeli gugusan bintang, karena itu gitarnya bisa menghasilkan musik yang sangat indah. Yuzuru dan Kabutaku naik ke panggung dan mencopot kabel gitarnya. Terjadilah keributan antara dua kelompok itu. Tak lama kemudian, terdengarlah suara Kapten Tombol memainkan musik dengan tongkatnya. Spidon dengan lancangnya mengatakan Kapten Tombol mengganggu acara konsernya, dan dia langsung dapat skor minus, bahkan pertandingan belum dimulai. Begitu pertandingan dimulai, mereka semua dibawa ke tempat karaoke. Di sana Kapten Tombol mulai bernyanyi. Setelah bernyanyi, Kapten Tombol pun memperlihatkan 5 orang, yang salah satunya menjadi pencipta lagu tersebut. Tugas mereka menebak manakah pencipta asli. Kabutaku memilih nomor 4 karena dia memakai baju semangka. Sementara Kobrander memilih nomor 1. Setelah pemilihan ternyata yang betul adalah nomor 4 dan kelompok Kabutaku pun mendapat 1 poin. Pertandingan kedua yaitu meminum air yang ada di meja. Kelompok yang tercepat menghabiskan sake itu maka dialah yang menjadi pemenang. Ganiran yang sudah biasa mabok pun terus minum tanpa terasa dia pun sudah menghabiskan banyak gelas. Walau akhirnya dia pun teller, tapi grup Kobrander lah yang jadi pemenangnya. Sehingga skor menjadi 1-0.
Selanjutnya mereka dibawa ke air terjun dan akan disuruh memanjat tebing di sampingnya. Kabutaku masih protes karena tidak terima dengan lomba minum sake tadi, mendapat penalti dari Kapten Tombol dengan mengurangi skornya. Sehingga kedudukan menjadi 0 sama. Karena perlombaan ketiga sudah dimulai. Kobrander dan pasukannya pun berubah ke wujud supernya. Yuzuru pun mengubah Kabutaku ke wujud supernya. Pertandingan pun dimulai. Kedua tim mulai memanjat tebing dengan tali. Ganiran yang mulai pusing akibat dari kebanyakan minum perlombaan sebelumnya, mulai kehilangan kendali. Saat akan menarik tali, dia malah menarik kaki Spaidon dan Kobrander, sehingga Kobrander dan Spaidon pun juga jatuh dengan Ganiran tak dapat bertanding lagi. Melihat timnya yang sudah ketinggalan jauh, Kobrander pun berlari mengambil gitar yang ditempeli gugusan bintang tadi, dan mulai bernyanyi. Tantorina yang terhipnotis dengan lagu yang dibawakan Kobrander mulai menyerang Kabutaku. Kabutaku yang kesusahan pun akhirnya terjatuh dan kembali ke wujud asalnya. Kobrander terus bermain gitar dan bernyanyi untuk menyemangati Spaidon yang menaiki tebing. Sementara ayah Yuzuru yang melihat hal itu, juga mulai menyanyikan lagu dengan grup bandnya agar Yuzuru juga semangat dalam memanjat tebingnya. Tantorina yang sudah sadar, bersama Kabutaku membawa Ganiran yang mafok dan melemparkannya ke arah Kobrander, sehingga Kobrander pun terjatuh. Saat band ayahnya bernyanyi, Yuzuru bersemangat dan langsung memanjat. Namun Spaidon mulai bermain curang, dengan menggunakan senjatanya, dia mengait tebing yang paling atas. Mengingat Spaidon adalah robot laba-laba, tentu memanjat adalah keahliannya. Tapi saat dia mulai naik, Yuzuru menahannya dengan kakinya, dan Spaidon pun terjatuh. Yuzuru yang diiringi band musik metal pun tetap memanjat ke atas sehingga dia sampai puncak dan memenangkan perlombaan. Saat dia diberikan gitar yang ada gugusan bintangnya, ternyata gugusan bintang itu palsu dan menjadi pasir putih. Saat berpamitan, ternyata Yuzuru masih belum tahu kalau vokalis band itu adalah ayahnya. Pesan yang dapat diambil dari episode kali ini adalah, seberapapun hebatnya kamu jangan pernah merendahkan orang karena itu akan jadi nilai kurang bagi yang melihat, seperti kasus Kapten Tombol yang memberi nilai minus pada dua kelompok. Dan jika Anda stres akan sesuatu, ada baiknya mengerjakan sesuatu yang menghilangkan stres seperti hobi atau kesenangan yang seperti dilakukan ayahnya Yuzuru. Sampai jumpa di episode berikutnya.